Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk. Silahkan dulu. Ini Pak. Iya Dan, yang bisa dibantu Dan? Ya, saya kesini untuk konsultasi. Oh, mau konsultasi. Baik Dan. Pertama, Bapak mengucapkan terima kasih dulu sama Adel. Adel sudah bersedia menghadap Bapak, menghadap guru BK ya. Sangat senang sekali sebagai guru BK kalau seandainya kami bisa membantu anak-anak kami. Tidak terkecuali itu Adel ya. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling ini Del ya, kita ada asas Del ya. Yang pertama asasnya yaitu asas kerahasiaan Del ya. Jadi di dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling ini Bapak harap Adel tidak ragu-ragu dalam menyampaikan masalahnya. Lalu yang kedua Del, asas kita yaitu asas keterbukaan. Asas yang ketiga Del, yaitu asas kesukarelaan. Oke, sebelum kita mulai Del ya, mungkin Adel bisa kesini lagi dulunya. Aku dulu ya. Catatan Ibu Siti Aisyah ya, pernah dipanggil Ibu Siti Aisyah berarti ya? Pernah dipanggil ya. Sering bolos ya. Terus juga tidak aktif di dalam kegiatan eskul. Padahal kita ini ada eskul wajib kan? Ada eskul pramuka ya wajibnya ya. Ada eskul pramuka. Terus lagi pernah tidak ikut semester, kapan itu? Pernah tidak ikut semesternya? Di semester 1 itu. Oh, semester 1 semester minggu berarti ya. Begini deh, Bapak perlu tahu ya, kalau boleh Bapak ingin bertanya sama Adel ya, dalam usaha nanti kita mencari masalahnya itu di mana ya. Saya harap kembali lagi ke asas kita, Adel dapat sukarela, dapat terbuka dalam nanti kita Adel menjawab pertanyaan Bapak atau di dalam kegiatan kita ini ya. Sebenarnya Del, apa sih yang Adel inginkan itu Del, sehingga Adel itu sering bolos, terus tidak ikut ujian, pernah tidak aktif dalam kegiatan eskul. Nah sebenarnya itu apa yang Adel inginkan sebenarnya Del? Kalau dari keluarga sih saya ingin keluarga saya itu mengerti saya bahwa saya itu lebih ingin fokus ke usaha saya, tidak terfokus kepada pendidikan. Kalau untuk sekolah sih saya harap sekolah itu meniadakan ujian semester saja, karena menurut saya ujian itu sama sekali tidak penting. Itu seperti itu. Boleh saya catat dulu dulu ya. Iya. Tadi Adel menyampaikan bahwa Adel ingin fokus usaha ya. Seperti itu kan ya. Nah, kalau boleh Bapak tahu, usaha Adel apa sih usaha Adel sebenarnya? Kalau waktu SMP itu, kalau misalkan ada teman-teman yang ada tugas, misalnya disuruh guru buat clipping, nah saya bantu memberikannya. Nah, saya dibayar teman-teman saya apa? Kalau sekarang apa? Kalau saat waktu SMA ini, saya selain sekolah, saya membuka konter Pak, jual pulsa di rumah. Bapak sangat senang sekali, sangat bangga sekali kalau anak Bapak ini kelihatannya sangat mandiri. Nah, dari SMP dulu sudah bisa nyari uang sendiri, sampai sekarang sudah bisa buka konter, terus bisa sedikit membantu kebutuhan keluarga begitu ya. Itu bagus sekali ya. Terus sekarang ini prestasi Adel bagaimana? Kalau dari kelas 10 saya dapat 6 besar. Sampai sekarang 6 besar. Berarti luar biasa sekali ya, meskipun Adel ini sibuk cari duit ya, terus usaha buka konter, berarti masih tingkat ke-6 di kelasnya begitu ya. Bagus sekali deh. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Anak pertama dari 4 bersaudara ya. Jadi Adel ini anak pertama. Kalau anak pertama itu adalah panutan ya. Jadi bagaimana Adel nanti ya bisa jadi itu dicontoh oleh adik-adik Adel. Jadi kalau bisa Adel itu ya harus bisa memberikan contoh yang baik ya. Bagus sekali Adel. Kita kembali ke pertanyaan Bapak yang pertama tadi, bahwa Adel kan tadi menyampaikan bahwa akan fokus pada usaha, terus ingin kalau bisa sekolah itu meniadakan ujian seperti itu ya. Sekarang untuk memenuhi keinginan ini ya, apa yang Anda lakukan sekarang?
untuk menunjang usaha saya sering bolos sekolah karena kalau nggak kontrak itu dari pagi sampai malam kan lumayan juga hasilnya untuk bantu keluarga. Terus yang tidak setuju dengan ujian tadi, apa yang dilakukan? Ya, karena saya ujian itu tidak terlalu tinggi. Toh saya juga bisa menyimak pelajaran dengan baik. Buktinya saya bisa mendapat peringkat 6 besar. Jadi begitu. Jadi Adel ya tidak apa namanya ikut ujian semester kemarin itu karena mengira bahwa tidak terlalu penting begitu ya. Karena pada kenyataannya juga Adel masih bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya, dengan memperoleh peringkat 6 besar setiap semesternya ya. Dalam 1 minggu itu biasanya Adel berapa kali bolosnya yang jaga counternya itu? Kalau dalam seminggu itu bisa 3 kali atau sampai 5 kali. 3 kali? Ya, hampir tidak masuk sekali juga. Oh, itu lumayan juga Adel ya. Sering tidak masuknya. Terus yang tidak ikut semester itu berapa kali? Sekali. Hanya sekali ya. Oh iya. Lantaran berpikirnya seperti itu ya, tidak penting ya. Kalau seandainya itu dilanjutkan ya. Jadi kegiatan yang kamu lakukan itu yang sering bolos tadi, terus lagi tidak ikut semester dilanjutkan, itu kira-kira ada tidak dampaknya deh? Mungkin untuk pendidikan ada Pak ya. Bisa saja kalau misalnya saya terus melakukan hal itu bisa dikeluarkan dari sekolah. Bisa seperti itu ya. Berarti ada paham ya dengan aturannya ya. Nah, selain bisa diberhentikan ya, bisa tidak naik kelas atau bisa diberhentikan, kira-kira ada dampak lain tidak kalau misalnya dilakukan terus? Mungkin terhadap keluarga Adel, mungkin terhadap diri Adel sendiri, atau terhadap apa? Kita tidak perlu melihat. Mungkin kalau untuk diri saya sendiri akan menghambat pendidikan saya dan membuat saya membuat Adel mungkin bagaimana tidak bisa melanjutkan pendidikan gitu ya. Nah, kalau misalnya bagi keluarganya apa kira-kira kalau misalnya dilakukan terus ini? Kecewa terhadap apa yang saya lakukan Pak ya. Dan karena mereka juga berharap saya bisa melanjutkan pendidikan. Kalau boleh tahu cita-cita adalah apa? Jadi ini Pak. Jadi guru. Nah, pertanyaan Bapak ada. Tadi ada yang menyampaikan bahwasanya Adel cita-citanya yang menjadi guru gitu ya. Terus lagi orang tuanya tadi berharap kalau Adel itu dapat terus melanjutkan pendidikannya seperti itu kan ya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak Den, dari apa yang Bapak Adel lakukan saat ini, apakah itu sudah menunjang Adel untuk mewujudkan baik itu harapan orang tuanya maupun cita-cita Adel itu sendiri? Saya pikir sama sekali tidak tepat dengan saya ini dan sama sekali tidak mendukung harapan keluarga saya dan cita-cita saya sendiri. Tentunya kan untuk menjadi guru itu harus lulus SMA dan melanjutkan kuliah. Nah, kalau misalkan saya tidak naik kelas kan tentunya menghambat juga cita-cita saya dan mengecewakan orang tua saya sendiri. Itu betul sekali deh. Nah, yang sering tidak ujian itu, tidak ikut semester itu juga bagaimana menurut Anda? Itu bagus tidak kira-kira? Sudah tepat tidak yang tidak ikut ujian itu? Sama sekali tidak tepat ya menurut saya. Tidak tepat ya, yang memang betul ada. Jadi sekolah itu kan ada aturan ya. Nah, ikut ujian itu juga adalah aturan kita. Nah, kalau ada tidak ikut ujian, ya pastinya itu sudah melanggar dari kita. Jadi ada sekarang sudah bisa mengevaluasi ya apa yang sudah dilakukan ada sebelumnya. Itu dari ya. Baik buruknya sudah bisa dievaluasi ya. Nah sekarang Dan, untuk selanjutnya ya kita kan sudah paham sekarang ya, sudah dilakukan itu keliru betul begitu ya, keliru ya. Nah, sekarang rencananya ya untuk selanjutnya ya
yang lalu yang mungkin dia ragu tidak bisa kita ulang kembali. Yang namanya waktu itu tidak bisa kita ulang kembali. Yang lalu yang lalu, yang penting sekarang Adel sudah paham ya, sudah mengerti bahwa yang dilakukan itu keliru. Nah sekarang perlu merencanakan ya, merencanakan kira-kira yang akan kita lakukan ini ke depannya dalam rangka kita untuk mengubah apa namanya kegiatan Adel atau kelakuan Adel sebelumnya itu bagaimana dan langkah Adel bagaimana itu? Mungkin untuk semester 2 nanti saya akan berusaha mengubah perilaku saya. Saya juga akan terus tidak bolos sekolah lagi. Terus juga saya juga harus mengatur usaha saya dan pendidikan saya dengan cara membatasi waktu buka kontennya agar sekolah tetap jalan. Saya juga tidak ikut semesternya gimana? Masih mau tidak ikut ujian? saya pikir tidak. Penting tidak ujian itu. Jadi mulai dari semester ini, semester depan Adel harus bisa membagi waktu seperti itu ya. Ini apa yang saya perlu sampaikan sendiri dari sama Bapak ya. Bapak akan mengulang kembali bahwa Adel akan memperbaikinya ya. Nah, mulai mengikuti berbagai kegiatan sekolah ya. Oke. Waktu kita sudah 30 menit lebih dari ini ya. Mudah-mudahan dari konseling ini apa namanya Adel dapat konsisten ya, untuk menerapkan apa yang sudah dibicarakan oleh Adel tadi ya. Bapak tetap berharap Adel untuk menghadap Bapak sekiranya memang ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan kembali ya. Terus Adel, kira-kira konseling kita sudah bisa kita akhiri kan? Ya, maksudnya sudah bisa diakhiri ya. Tidak ada lagi yang perlu disampaikan ya. Bapak ini dengan kita dari adanya dulu kira yang sudah kita bicarakan tadi apa nanti yang akan dilakukan ada? Mungkin kedepannya saya akan membuat saya. Ya. Bagaimana? Pengembangannya bagaimana nanti? Apa yang mau diperbaiki? Mungkin saya tidak akan bolos lagi dan selalu hadir adanya. Juga saya memberi waktu yang tepat. Bagus sekali dulu ya. Ya, jadi saya rasa Adel sudah paham ya, dan kita sudah bisa mengikuti proses konsulnya ya. Sekali lagi Bapak terima kasih. Bapak berharap Adel dapat melaksanakan rencana-rencana yang sudah direncanakan tadi. Saya sangat berbangga sekali kalau bisa melihat Adel di semester depan lebih baik dari semester kita sebelumnya. Ya, itu saja dan ada lagi? Ya, tidak lagi. Terima kasih.